melalaikan kita dari mengingat Allah. Makanya di dalam Quran surah Al-Anfal yang tadi ditanyakan ayat 28, harta maupun anak itu adalah cobaan keimanan dan ketakwaan kita. Apakah dengan harta yang Allah berikan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau justru malah semakin banyak harta yang Allah berikan justru menjadikan kita menyimpang dari jalan Allah. Misalkan dengan semakin banyaknya harta yang Allah titipkan, harusnya dengan harta tersebut kita bisa lebih maksimal, lebih mendekat lagi kepada Allah. Namun justru dengan harta yang Allah berikan menyebabkan kita menjadi sombong, memandang rendah orang lain yang kebetulan hartanya di bawah kita, yang kebetulan mobilnya tidak lebih bagus daripada mobil yang kita miliki, yang Allah titipkan pada kita, maka menjadi sombong. Nah, maka hati-hati, ini cobaan. Orang sombong itu biasanya dipicu oleh beberapa hal. Pertama, ziyadatul mal. Bertambahnya harta bisa menjadikan seseorang itu punya sifat sombong. Melihat orang lain hartanya lebih sedikit, mobilnya tidak lebih bagus dari yang dia miliki, memandang dengan rendah. Mobil kok mung kaya ngono, sepeda motor cuma seperti itu, ini loh mobilku. Saat nyetir mobilnya pun di jalan tanpa sadar, kalau dia tidak hati-hati karena mewahnya mobil, dia nyupir di jalan saja ada perasaan sombong. Setan masuk, melihat mobil yang lalu lalang di sekitarnya itu memandang rendah. Karena mobilnya mewah, kemudian nyupirnya juga sakarepe dhewe, tidak mempedulikan hak-hak pengguna jalan yang lain, hanya gara-gara punya mobil mewah. Wis ku nek apa-apa, kalau sampai nyerempet dan lain sebagainya gampang, ya, karena saya punya harta, urusan-urusan gampang. Nah, maka muncul kesombongan karena bertambahnya harta, menganggap rendah orang lain. Selain itu, ziyadatul mansib. Biasanya kalau status sosial seseorang itu naik atau bertambah, pangkatnya bertambah, jabatannya naik lebih tinggi, ya, pekerjaannya dia menganggap lebih mulia dari pekerjaan saudaranya yang lain, itu biasanya kalau tanpa iman, hatinya kosong dari keimanan, akan muncul kesombongan. Yang awalnya karyawan, kemudian singkat cerita Allah beri amanah, diganti amanahnya oleh Allah, dari karyawan menjadi direktur, ya, dari anak buah menjadi petinggi. Wah, berubah, padahal itu amanah dari Allah, berubah. Rumangsa kemebos. Apa itu kemebos? Rumangsa jadi bos. Rumangsa lebih mulia derajatnya daripada orang yang ada di bawahnya. Ziyadatul mansib. Kemana-mana pengennya orang agar hormat kepada dirinya, munduk-munduk, memaksa orang lain untuk hormat. Lah, ini bisa menjadikan sombong.
punya anak misalkan seorang pejabat, anak misalkan seorang dokter, bisa menjadikan kita sombong kalau kita tidak berhati-hati. Loh, anakku loh pejabat negeri, anakku loh pimpinan kabupaten ini, pimpinan provinsi ini. Apa-apa ngandalkan anaknya yang pejabat, sehingga berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Ya karena merasa di atas. Apa engkau dikandake, wes nanti anakku dan anakku. Ya mungkin punya anak titelnya berderet-deret, sehingga titelnya itu lebih panjang daripada nama anaknya. Sekolahnya mentok tinggi nganti sundul langit. Sekolah dari sisi akademiknya mentok sampai sundul langit. Artinya tuntas, jenjang akademiknya tuntas. Itu memandang orang lain, anaknya orang lain rendah. Loh, anaknya panjenengan hanya lulus SD toh. Sok-sok SD ra lulus. Itu loh anak saya jadi seorang doktor. Bukan hanya doktor, profesor. Ya, bahkan double profesor. Wah, muncul kesombongan, sehingga mulia dan tidaknya seseorang ukurannya harta benda, ukurannya kekayaan, ukurannya pangkat, ukurannya titel. Nah, ini sudah salah kaprah. Padahal kata Allah, ukuran satu dengan yang lain tidak diukur dengan itu semua, namun ukurannya takwa. Percuma meski anakmu profesor, kaya raya, punya jabatan tinggi, namun tidak beriman kepada Allah, percuma, tidak membawa manfaat. Ya, tidak membawa manfaat lah. Ini orang tua yang dititipi oleh Allah harta, kemudian anak yang kebetulan secara akademik tuntas, tinggi sekolahnya, kemudian punya jabatan. Kalau tidak hati-hati, harta dan anak ini bisa melalaikan orang tua dari mengingat Allah. Lebih membanggakan harta dan anaknya daripada untuk mengingat Allah. Nah, ini maksudnya, maka kita hamba Allah yang beriman dilarang oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini ketetapan Allah. Yang diseru ini kan hanya hamba Allah yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan dirimu dari mengingat Allah. Saking cintanya pada harta dan anaknya, sehingga kecintaannya kepada harta dan anak-anaknya melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tergelincir dari jalan Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, lebih bangga terhadap harta dan anaknya daripada kepada Allah, lebih cinta harta dan anaknya daripada kepada Allah, maka itulah orang-orang yang rugi. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Mengapa? Rugi dunia karena harta dan anak sifatnya hanya sementara. Semuanya nanti akan sirna, akan musnah, tidak kekal abadi. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apapun itu yang ada pada sisimu, ya, entah hartamu, entah anak-anakmu, entah pangkat dan kedudukanmu, entah pekerjaanmu, entah keluargamu, mobilmu, rumahmu, kerabatmu, semuanya akan yanfadu, akan sirna.
sebesar apapun kecintaanmu kepada itu semua, itu tidak akan kekal abadi. Semuanya akan sirna. Harta yang kamu banggakan, anak yang kamu unggul-unggulkan, yang kamu puji-puji terus di hadapan manusia yang lain, ya, kamu banding-bandingkan terus dengan anaknya orang lain yang kebetulan berada di bawahnya, itu semua akan sirna, akan musnah, tidak kekal abadi. Sehingga kecintaan kita kepada harta, anak-anak, dan apapun itu, bahkan terhadap nyawa yang ada pada diri kita sendiri pun, kata Allah, ketetapan Allah, yanfadu, akan sirna, akan musnah. Sifatnya hanya sementara, hanya permainan, hanya sendagura, laibun walahwun. Kesenangan dunia ini sifatnya menipu, memperdaya manusia. Lah yang kekal yang mana? Yang di sisi Allah. Wa ma indallahi baq. Kecintaan kepada Allah akan membawa kebahagiaan yang kekal abadi dunia dan akhirat. Maka jangan sampai anak-anak harta ini menggelincirkan kita dari jalan Allah. Jangan sampai, na'udzubillah, ini cobaan. Nah, cobaan ini bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, atau justru menjadikan kita lebih jauh kepada Allah. Kalau diberi harta, nikmat berupa harta, kesehatan dan lain sebagainya, anak-anaknya oleh Allah dimudahkan, dilancarkan sekolahnya, pekerjaannya, menjadi anak yang baik, taat kepada Allah, maka kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, jangan menjadi kufur. Kalau kufur itu salah satunya sifatnya sombong, menyombongkan harta, menyombongkan anak. Maka dalam ujian harta dan anak tidak lulus karena sombong. Ziyadatul mal, ziyadatul mansib, ziyadatul syuhrah, tambah ketenaran, ziyadatul ilmi, tambah ilmunya, bahkan ziyadatul ta'ah, tambah ketaatannya. Kalau tidak hati-hati, menyebabkan diri kita menjadi pribadi yang sombong. Ziyadatul ta'ah, misalkan 5 waktu jamaah terus ke masjid, awal waktu, saf terdepan, di belakang imam persis, terus di sebelah kanannya imam persis, itu kan bertambah ketaatannya. Kalau tidak hati-hati, akan muncul kesombongan. Melihat orang lain, wong Islam kok salate ra ning masjid, arep nemoni apa? Aku lho salate sregep ning masjid 5 waktu. Berarti aku ini lebih bertakwa dari fulan. Ya, yang terus istiqomah dalam ketaatan, berpuasa sunnah, Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud. Kalau tidak hati-hati, muncul kesombongan. Melihat saudara muslimnya tidak puasa sunnah, puasanya hanya pas Ramadan saja, muncul kesombongan. Setan masuk, bahkan setan itu berusaha sekuat tenaga untuk menggelincirkan manusia yang taat sekalipun kepada Allah, mau digelincirkan. Ya, bertambah ketaatannya, maka godaan dari setan bertambah, ya, bertambah besar, bertambah berat. Orang yang ingin nambah taat pun juga terus digoda oleh setan. Melihat orang muslim lain tidak puasa sunnah, puasanya hanya Ramadan, poso mung sing wajib tok, akan muncul perasaan itu. Saya loh puasa sunnah, tidak hanya Senin Kemis, tidak hanya Ayyamul Bid, saya puasa Daud, berarti saya lebih bertakwa. Nanti saya akan masuk pintu surga yang namanya Ar-Royan, yang khusus bagi hamba-hambanya yang rutin berpuasa. Lah kuwi engko mlebu surga ngendi sing ora tau poso kuwi? Nah, nanti muncul kesombongan itu. Kehati-hati. Ya, harta dan anak ini ujian. Harta ini, anak Adam itu manusia,
itu kalau menuruti terus hawa nafsunya, diberi harta sebanyak apapun tidak akan pernah merasa puas. Kata Nabi kita begitu. Anak Adam itu kalau diberi lembah, satu lembah malaan penuh dengan emas, ahabba ayakuna sanian, dia ingin lembah emas yang kedua. Kalau sudah diberi lembah emas yang kedua, karena tidak ada sifat qanaah, rasa syukur, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Diberi lembah emas yang ketiga, dia akan cari keempat, kelima, keenam, ketujuh, seterusnya. Akan terus begitu, karena tidak punya sifat qanaah. Kapan berhentinya? Wala yasuddu jaufa bni Adam illa turab. Nah, nanti kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah alias mati, dia baru berhenti dari memburu harta dunia. Kalau selama nyawa masih di kandung badan, terus dia akan memburu harta dunia. Ya, lupa bahwa harta itu sifatnya hanya sementara dan menipu. Nah, nanti berhentinya kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah alias mati, selesai sudah, tidak bisa lagi memburu harta dunia. Bahkan di hadis lain terkait dengan harta ini, bukan hanya orang yang masih muda saja yang suka, bahkan orang yang sudah renta, yang sudah sepuh, lansia, terkait harta pun juga masih menyukai. La yazalu qalbu syaikhi syaban fi hubbis nataini. Ya, hati seorang syekh, seorang yang sudah sepuh, yang renta, itu akan terus merasa muda terhadap dua hal yang dia cintai. Yang pertama, hubbul mal, kecintaannya terhadap harta menyebabkan orang yang sudah sepuh, renta, lansia itu seolah-olah dia masih merasa muda. Karena kecintaannya terhadap harta dunia. Ya, nek kon ning masjid itu merasa tua, sudah sulit berjalan, sudah sulit lelah, tidak mau, malas-malasan. Oh, ini juga dibenarkan syariat kok. Ya, kalau untuk berbuat kebaikan yang menuntut perbuatan fisik, perbuatan baik tersebut sudah merasa renta. Tetapi ketika diiming-imingi mbah jenengan man mriko, mangke disukani arto 10 juta atau 20 juta. Nah, WTKT yo gage-gage mangkat. Gage-gage mangkat, sudah lupa. Nah, ini kecintaan seseorang yang tidak punya sifat qanaah terkait dengan harta. Orang yang sudah tua pun juga akan ikut berebut terus. Yang sudah lansia, usia senja, sudah sakit-sakitan, namun terkait harta, ya, dia akan ikut berebut. Dan juga kecintaannya terhadap hidup di dunia ini juga melupakan dirinya bahwa dia itu sudah sepuh. Maka tidak jarang kita lihat seorang kakek yang sudah sangat tua renta berbuat cabul, tidak senonoh kepada seorang perempuan atau anak-anak bahkan. Karena menuruti hawa nafsunya, kecintaannya pada dunia, lupa bahwa sebentar lagi dia akan tinggalkan dunia yang fana ini. Nah, ini manusia yang tidak punya rasa iman dalam hatinya. Akan terus berburu kesenangan dunia bahkan ketika sudah tua renta. Nah, ini tidak lulus berarti ujian hidupnya, harta, anak-anaknya, hawa nafsunya, itu semuanya adalah ujian. Nah, kalau terus diperturutkan maka rugi.
rugi dunia, rugi akhirat. Apa kita tidak boleh mencintai harta, mencintai anak-anak? Boleh. Boleh. Itu termasuk keindahan dunia. Namun ingat, kita dilarang mencintai mereka melebihi kecintaan kita kepada Allah. Allah yang harus kita dahulukan, jangan anak, jangan harta. Maka bagaimana bentuk bukti nyata kita lebih cinta kepada Allah? Maka mari harta yang Allah titipkan pada kita gunakan sesuai fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dibelanjakan di jalan-jalan Allah. Fisabilillah, jangan fisabilis syaiton. Ya, berkali-kali kami jelaskan 100.000 itu kalau dibawa seseorang ke mall itu rasanya sedikit sekali, kurang. Tetapi kalau mau dimasukkan ke kotak amal di masjid, itu tiba-tiba 100.000 itu menjadi banyak sekali. Dalam matanya, pandangannya 100.000 ini menjadi banyak sekali saat mau dimasukkan ke kotak infak, ke kotak amal. Sehingga untuk masukkan ke kotak infak, kotak amal, cari-cari yang warnanya apa? Warnanya yang agak coklat, agak keputih-putihan, agak ungu itu alias yang 2000-an. Atau kalau tidak itu cari yang bulat, dalam arti receh, uang kencring itu yang dicari. Tiba-tiba kotaknya muter pas sholat Jumat itu, sampai di hadapannya ngambil dompet, lah kok warnanya merah dan biru semua. Nah tiba-tiba setan masuk. Ini menjadi banyak sekali kalau mau dimasukkan ke kotak amal. Eman-eman, TKT dompetnya dicari-cari, mana toh ini 2000-an atau 5.000-an. Delalah ketemunya yang paling kecil 20.000. Wis kadung ditonton. Ya, jamaah lain kanan kirinya nek rasido isin. Ya, akhirnya dengan terpaksa memasukkan 20.000. Ning eling terus. Eling terus eman-eman, ngopo kok ya mora nyepake 2.000-an. Lah itulah kecintaan manusia terhadap harta. Ya, 100.000, 50.000, warna merah, warna biru. Itu kalau mau dimasukkan kotak infak amal menjadi tiba-tiba menjadi sangat besar nilainya. Namun ketika mau dipakai ke mall itu menjadi kecil sekali nilainya. Ya maka ini hati-hati ya. Anak, harta itu ujian. Hamba Allah yang beriman diuji harus lulus. Diuji dengan harta, diuji dengan anak, harus lulus. Harta yang Allah titipkan semakin banyak, maka kita harus semakin bersyukur, semakin semangat untuk membelanjakan harta tersebut di jalan Allah. Kalau misalkan saat ini Allah titipkan harta 1 juta, kemudian bulan depan Allah titipkan menjadi 10 juta, bukan gaya hidupnya yang harus naik, bukan. Namun apa? Infaknya harus lebih naik, zakatnya harus, sedekahnya harus naik. Nah kita kan tidak. Hari ini 1 juta, bulan depan Allah titipi 20 juta. Hamba Allah yang imannya tipis atau tanpa iman tapi ngaku Islam, tidak ada sifat qanaah, dengan harta yang Allah lebihkan dari bulan A, bulan B kemudian Allah lebihkan, ternyata gaya hidupnya yang naik. Hari ini 1 juta ngempet, besok Allah titipkan 20 juta, bukan infaknya yang naik, bukan zakatnya yang naik, bukan sedekahnya, tetapi gaya hidupnya jor-joran. Jor-joran. Nah ini kita ini terbolak-balik. Harusnya kalau dititipi lebih oleh Allah, infaknya yang naik, sedekahnya yang naik, karena itu harta kita yang sesungguhnya. Bukan harta yang kita makan, bukan harta yang kita gunakan untuk membeli keperluan.
Yang kita makan akan habis, akan jadi kotoran. Yang kita beli, manfaatkan untuk keperluan kita akan usang. Rumah akan usang, HP akan usang, mobil akan usang, sepeda motor akan usang, apapun akan usang. Namun yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah faktana yang menjadi tabungan kita di akhirat. Maka kalau di satu waktu Allah lebihkan titipannya pada kita terkait harta, maka nominal infak, nominal sedekah kita harus naik. Semangatnya harus lebih lagi. Jangan terbolak-balik. Hari ini Allah beri 1 juta. Nah, pekan berikutnya Allah beri 10 juta. Nggak jor-joran, gaya hidupnya berubah. Maka kalau hidup kita ini, ya, sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, maka akan tampak sedikit kurang. Sudah punya gaji ratusan juta, sudah punya uang miliaran, masih korupsi. Karena tidak ada sifat qanaah. Mengapa? Karena untuk mengejar gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Maka kalau mengejar gaya hidup, harta sebanyak apapun akan kurang, tampak sedikit. Maka terus akan mencari, tidak peduli caranya, mau halal mau haram, tidak peduli, yang penting untuk duit. Namun kalau harta sekecil apapun digunakan betul untuk memenuhi kebutuhan hidup yang Allah tetapkan, Allah gariskan, maka akan cukup, karena Allah akan turunkan sifat qanaah dan berkah dalam harta tersebut. Nah, coba kita manusia, seandainya Allah hanya beri 2 pilihan. Nah, misalkan kita hanya diberi 2 pilihan, punya harta banyak, zatnya banyak, namun nihil berkahnya, 0 berkah. Misalkan punya harta 100 juta, namun tidak berkah, Allah tidak turunkan berkah, sehingga berkahnya 0. Itu pilihan pertama. Yang kedua, Allah beri harta 1 juta, namun full berkah. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Tidak ada pilihan, banyak zatnya, banyak nominalnya, full berkahnya. Misalkan tidak ada pilihan ketiga ini. Nah, kita milih mana? Apakah milih harta banyak, harta melimpah namun 0 berkah, atau zatnya nominalnya sedikit namun full berkah? Pilih yang nominalnya sedikit namun full berkah, tenane. Apa betul milih itu? Milih yang banyak zatnya tapi 0 berkah, ya tidak manfaat. Harta banyak 0 berkah tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Maka pilih mana? Pilih banyak dan full berkah. Tidak ada pilihan ketiga. Misalkan kita dihadapkan hanya pada 2 pilihan. Mari nastafti qulubana. Harta ini hanya ujian. Dengan harta ini, anak yang Allah titipkan, maka bagaimana bisa turun berkah dari Allah? Ya, turun berkah, karena hidup kita di dunia ini, tujuan utama kita adalah mendapatkan berkah dari Allah. Sekalipun nominalnya sedikit, kalau Allah meridhoi, Allah merahmati, Allah turunkan berkah, maka itu akan manfaat, akan cukup, akan bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan jumlah yang sedikit itu. Namun kalau tidak ada berkah dari Allah, sebanyak apapun harta yang kita punya tidak mampu. Sepinter apapun anak yang Allah titipkan pada kita, tidak mampu mendekatkan diri kita pada Allah. Ya, maka mari kita berusaha lulus dari ujian Allah ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?